Sobat Untung, menggiurkan banget ya. Jadi pengen nih berbisnis seperti Peyek Nyai. Nah Sobat Untung, kita cari tahu yuk perjalanan bisnisnya. Nah Sobat Untung, sekarang kita udah duduk-duduk sama Ibu Yesi. Saya banyak yang pengen saya tanyain ini. Pertama yang saya tanyain, ini ngapa namanya Peyek Nyai? Jadi Peyek Nyai itu, kalau Nyai kan bahasa Sunda tuh artinya nyonya. Nyonya? Memang saya kasih nama tuh based on my mom. Karena ini kan resep rumahan. Dari saya kecil tuh udah ada rempeyek terus di rumah. Jadi otak saya harus nih kasih nama tuh yang jadul, tapi yang ada hubungannya sama mama saya. Oh gitu. Oh, jadi emang dari dulu tuh resep rumah sebenarnya. Resep rumah. Tapi aku dengerin nih, sekolah di luar negeri kenapa kok tiba-tiba jualnya seperti ini? Iya, Kenapa itu kok yang nggak ada juga. bisnis yang lain gitu? Yang kepikiran. Awalnya kerja sama orang dulu di perusahaan karena papa saya yang bilang kalau misalnya memang mau ke dunia bisnis harus ada pengalaman dulu gitu kan. Terus harus tahu sistemnya, bukan Iya. asal jual produk loh. Kan maksudnya rempeyek tuh banyak banget di mana-mana. Tapi gimana cara membesarkannya? Itu yang susah. Oh itu. Gitu. Oke, abis itu coba-coba buat bisnis restoran, cafe, coffee shop. Tapi akhirnya kenapa ke produk? Karena jual produk lebih enak gitu. Oh gitu. Iya. Pernah gak sih dapet pengalaman yang kurang enak dari temen? Mungkin kan pasti kan temen-temennya yang detailnya yang oke-oke dong, ya kan? Itu banyak banget justru. Jadi kan kalau misalnya sekolah di Amerika kan memang mahal modalnya tuh. Dan kenapa sampai Indo, saya susah-susah awalnya jual di rumah, buka PO, dapatnya masih dikit kan. Apalagi orang itu berpikir rempeyek itu makanan murah, makanan kampung mereka bilang. Kapan balik modalnya kalau misalnya jual kecil-kecilan gitu. Jadi banyak yang bilang udah sekolah mahal jauh-jauh ke luar negeri, kenapa sampai Indo jualnya rempeyek. Tapi saya tahu maksudnya dari semua yang kecil, kalau misalnya kita bisa jual kuantitas, jual dalam jumlah banyak, itu pasti menghasilkan yang banyak juga. Oh, jadi quantity over quality. Bener. Oh. Tapi quality, bener. ya. Quality pasti bagus, cuma Iya. maksudnya lebih ke kuantitinya berarti ya? Iya. Tuh I Sobat see. Untung, jangan lihat kecilnya, tapi lihat kuantiti yang dijual berapa banyaknya. Bener sih. Iya. Dikit, kan jadinya apa? Bukit. Banyak. Nah, awal mula usaha, pernah malu gak sih? Iya. Kan Nggak banyak pernah produk. malu sih, karena dari awal memang udah tahu tujuannya. Walaupun awalnya memang saya yang nawar-nawarin sendiri, saya yang bisa goreng sendiri, tapi saya udah tahu tujuannya 5 tahun ke depan tuh mau jadi apa. Oh gitu. Iya, harus fokus gitu. Nggak bisa orang ngomong ini kita kepengaruh gitu. Jadi orang lain mau ngomong apa, ya tujuan saya tetap ke sini. Jadi kita jalanin aja sesuai yang Jangan kita dengerin mau. omongan orang. Nah, tapi kenapa yang dipilih tuh jualan peyek? Kan masih banyak jualan yang lain. Sebelumnya kan saya sempat buka coffee shop, Heeh. sempat buka restoran, dan itu tuh saingannya banyak banget. Untuk jadi nomor satunya itu susah. Misalnya coffee shop kita udah tahu lah brand besar seperti apa. Iya. Kalau rempeyek, coba saya tanya, ada brand rempeyek apa yang besar di Indo? Peyek kretek. Nggak ada emang kalau peyek itu nggak ada emang bener. Nggak ada, belum ada. Iya, belum ada. Makanya kenapa ini peluang yang sangat besar. Ingin jadi brand rempeyek nomor 1 di Indo, makanya emang tujuan saya untuk ekspor gitu. Lebih ke pionir gitu ya, biar orang-orang Iya. itu ikut-ikut gitu ya. Nah, Iya. itu Sobat Untung. Sobat Untung, jeli banget ya Mbak Yesi dalam melihat peluang usaha. Sampai punya visi buat brandnya jadi pionir dan bisa ekspor loh. Berarti kan ini bisnisnya kan udah 3 tahun nih. Itu kapan sih bisnis ini bener-bener meroket gitu kapan? Pas pandemi. Pas pandemi? Iya, bener-bener pas Oh. pandemi gitu. Ceritanya gimana itu? Jadi kalau nggak salah ya, April 2020 itu kan semua PPKM. Baru kedengaran corona kan? Iya, iya. Iya. Nah, itu semua kafe, restoran harus tutup, semua orang harus di rumah. Dan kafe sama coffee shop saya tuh harus tutup. Karyawan tuh bener-bener nggak tahu mau ngapain. Tapi tahu-taunya orang-orang di luar malah beli online. Jadi makin terkenal dong. Kan saya peyeknya jualnya online pas itu. Akhirnya booming. Akhirnya karyawan yang di restoran, kafe nggak ada yang saya berhentikan satupun. Saya suruh goreng rempeyek. Semua. Mereka sampai nangis pas itu. Wah, perjalanan bisnis Bu Yesi menginspirasi kita ya Sobat Untung. Gimana perjuangan dia bisa mempertahankan karyawannya saat pandemi agar tetap bisa bekerja, salah satunya dengan menjadi pembuat rempeyek ini. Kendalanya tuh di
bisnis pay ini apa sih kira-kira? Ya kendalanya awal-awal mungkin ya kan pertama diremehin. Orang belum tahu brand saya, jadi kalau misalnya saya tawarin ke supermarket, ke restoran, mereka belum percaya rempeyek doang kenapa bisa mahal. Karena jujur peyek Nyai ini harganya di atas peyek yang lain gitu. Oh. Ya karena dari kualitas, Ya. terus dari ya maksudnya ada sertifikat BPOM gitu. Iya. Tapi dari situ saya berpikir oh berarti brandingnya belum ada nih. Jadi ya kendalanya membangun branding itu sih, gimana dari makanan murah harus dipikirin bisa bikin branding yang sangat tepat untuk bisa masuk ke target pasar ya. Oh. Iya, terus yang kedua kendalanya itu kalau misalnya goreng peyek itu dikit dalam jumlah dikit mungkin gampang. Iya. Tapi untuk membuatnya dalam jumlah besar itu sangat susah. Kenapa? Karena kan kebanyakan itu based on human hands, maksudnya sangat tergantung oleh tangan manusia. Seperti yang tadi kita lihat itu Iya. makanan tradisional dan belum ada yang buat alat-alatnya. Jadi yang susah mungkin kalau mau buat mass production. Cara nge-brandingnya Nyai ini dari nol sampai jadi branding yang bagus tuh, kemasannya bagus tuh gimana ceritanya? Kalau branding itu harus kita yang tentuin dulu. Misalnya target pasarnya kita mau siapa nih, gitu. Mungkin kalau peyeknya itu target pasarnya lebih ke middle to up gitu, sampai middle to up. pejabat-pejabat, sampai artis-artis juga order gitu. Karena mungkin dari segi kualitas, karena branding peyeknya itu sendiri oleh Jakarta, saya belum mau buka di luar kota. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Nggak tahu, kan belum ngasih tahu. Branding kan branding dia Iya, kan di coba Jakarta, ceritain, Teh. jadi nanti orang-orang kalau misalnya nih orang Semarang nih jauh-jauh ke sini tuh cuma beli ini doang gitu. Iya. Itu Jadi tujuannya? terkenal gitu. Bukan tujuannya sih, maksudnya kalau misalnya saya udah buka di luar kota, Iya. orang misalnya bukan di Semarang gitu. Jadi mereka udah bisa beli di Semarang, ngapain lagi untuk nyari peyeknya ke Jakarta? Oh gitu. Tuh Sobat Untung, dari hal yang kecil, dari dagangan yang kecil, peyek yang dianggap yang mungkin maaf remeh, Iya. buktinya bisa menghasilkan. Buka produksi peyek segede ini, tuh ada tempat Beli buat mobil, goreng, buat beli packing. apapun, udah beli Iya, bisa semuanya bisa ini ya. invest lagi ya kan, buat bikin cabang di mana-mana. Nah, ini Bu Yesi. Ada gak sih tips buat orang-orang kayak saya, Joy yang lagi cari ide bisnis, terus yang mau Sobat buka Untung bisnis baru, nih kayak Sobat Untung yang lagi pada nonton, kira-kira tipsnya apa? Tipsnya ya, kebanyakan kalau orang baru mau buka bisnis itu suka kalah mental duluan gitu. Misalnya contoh rempeyek, Iya. banyak orang tuh yang berpikir, aduh banyak nih saingannya kompetitor, nyari produk apa lagi ya ini. Semua tuh kalau diseriusin akan bisa. Iya. Apalagi sekarang dunia digital, Iya. itu bener-bener harus kalian manfaatkan banget. Modal HP doang, kalian bisa jual hingga luar negeri, Bener. kemana-mana Bener. gitu. Jadi memang harus ya harus pelajari dunia digital dan harus selalu update knowledge, pengetahuan gitu. Ibu Yesi, saya sama Joy mengucapkan terima kasih nih. Terima Saya kasih udah banyak. dikasih nyobain peyek, makannya, bikinnya ya Joy. Dikasih ilmunya, Tuh, ilmunya ya juga tuh. dikasih. Bisnisnya juga dikasih, Iya. marketingnya, semuanya, e-commerce-nya semuanya dikasih. Nah itu, Sobat Untung yang lagi pada nonton juga jadi tahu, wah bisa jadi nih ide bisnis baru nih buat kita, Benar ya kan? sekali. Cuman modal jualan peyek bisa punya apa aja. Nah buat Sobat Untung juga terus saksikan UMKM, Usaha Minim Keuntungan Maksimal. Nah jangan lupa tonton terus episode UMKM berikutnya. Ya, kalau ada yang punya rekomendasi ide bisnis buat saya, Joy, sama Jangan yang- lupa ya di bawah Tuh, ini ya. komen di sini, jangan lupa ya. Ya lupa sesuatu tapi apa? Apa? Untung. Oh iya, ntar dah kami salaman. Bu Yesi, makasih ya. Thank Sukses terus ya you. buat Beli Pey.